really tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Semua cerita berbentuk fiksi, jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Happy reading. Walaupun pria itu terus bertanya, namun Yeon sama sekali tidak berniat untuk meresponnya. Akan tetapi, di saat langkah kakinya ingin kembali mengejar pasangan tersebut, tiba-tiba ia merasakan sakit di pergelangan kakinya. Jimin yang melihatnya tentu saja ikut merasa cemas. Yeon seperti mengeraskan hati. Ia sama sekali tidak memperdulikan rasa cemas pria tersebut. Baginya cukup sekali saja pria itu menolongnya. Ia tak mau berhutang budi lagi. Namun, di saat ia sedang berusaha untuk melangkah, Jimin kembali melontarkan sebuah kalimat yang mampu membuat dirinya diam mematung. Di saat pria pagi menunjukkan sebuah bukti foto kepada Yeon dari balik ponselnya, muncul Bibi Han. Namun, sebelum wanita parubaya itu membantu nyonyanya, ia terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada pria yang telah membantu Yeon. Walaupun pria itu tengah tersenyum manis, tapi entah mengapa, firasat Bibi Han mengatakan kalau ucapan pria tersebut memiliki maksud tersendiri. Jungkook beserta Yeonjun dan juga Sobin baru saja kembali dari lokasi proyek, dan mereka semua langsung pulang menuju hotel. Padahal kalau diikutkan, mereka masih ada jadwal yang harus dilakukan. Namun dikarenakan mendapat kabar dari Bibi Han, Jungkook membatalkan semua kegiatannya itu. Melihat kehadiran sang suami, Yeon memperbaiki posisi duduknya. Sedangkan pelayan Han, ia memilih untuk beranjak dan kembali ke kamarnya. Sebab ia tahu ada hal penting yang harus kedua tuannya bicarakan. Jungkook tertegun saat melihat kaki sang istri yang kini telah dibalut oleh sehelai kain. Sesuai saran dari Bibi Han, Yeon harus menceritakan dan membicarakan masalah wanita yang bernama Catherine kepada Jungkook. Karena menurut pengalaman wanita parubaya itu, belum tentu semua yang dilihatnya itu benar. Bisa saja itu hanya sebuah rekayasa.
Dikarenakan saran tersebut, Yeon berusaha untuk percaya dan juga mewaraskan kembali pikirannya dari bayang-bayang wanita yang bernama Catherine. Ya, walaupun pada kenyataan, hati kecilnya mulai timbul rasa sedikit ragu terhadap suaminya. Sedangkan di sisi lain, yang terjadi di dalam kamar Yeonjun bersama sang ibu. Sebuah tarikan nafas yang begitu dalam dilakukan oleh Bibi Han sebelum ia menjawab pertanyaan dari putranya. Bibi Han mulai menceritakan tentang kejadian yang terjadi saat ia bersama Yeon berada di pinggir sungai tadi pagi. Bahkan ia juga sempat menjelaskan siapa itu Catherine dan bagaimana cara Yeon bisa bertemu dan berkenalan dengannya sedetail mungkin, tanpa ada sedikit pun kalimat yang ia tambah ataupun dikurangi. Semua sama persis seperti yang diceritakan oleh Yeon kepada dirinya. Yeonjun tampak berpikir sejenak, mengingat semua nama-nama orang yang akhir-akhir ini sering ia temui. Akan tetapi tetap saja, tidak ada satupun yang bernama Jimin. Lalu secara tiba-tiba, ia teringat dengan sebuah perintah dari Jungkook, agar ia menyelidiki seseorang yang bernama Park Jimin. Tanyanya sambil menunjukkan sebuah foto dari galeri ponselnya. Dikarenakan pertengkaran kecil itu membuat seorang wanita cantik yang tengah duduk di antara kedua orang tersebut menjadi tidak bisa menikmati makanan serta minuman yang telah dihidangkan. Nayeon pun langsung mengeluarkan selembar kertas dari dalam tas tangannya untuk ia serahkan kepada Iren. Ternyata orang yang digunakan Iren untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan Jungkook masih tetap sama. Yang tak lain adalah adik sepupunya sendiri, yaitu Nayeon. Akan tetapi, sekarang ia tidak bisa membantu semaksimal dulu, karena kini ia telah dipecat.
Jimin langsung bereaksi, seakan ia menyetujui dan juga membenarkan apa yang baru saja dikatakan oleh Nayeon. Benar, selama ini yang membuat pikiran Yeon tertekan adalah ulah dari mereka bertiga. Dan wanita yang bernama Catherine sebenarnya adalah Iren. Ia memang sengaja memakai nama itu. Sebab kalau ia menggunakan nama asli, bukankah sangat gampang untuk Jungkook menyangkal serta membongkar kebohongan mereka di depan Yeon. Di dalam hati, Iren sedikit ragu dengan rencana ini, sebab ia pernah mencobanya jauh-jauh hari. Tetapi tetap saja, pria yang bernamakan Jungkook sama sekali susah untuk didekati. Atau mungkin ia pakai cara licik saja untuk menjebak pria itu, pikirnya lagi. Untuk kedua kalinya, John menunjukkan wajah dinginnya di hadapan Yeon. Dan tentu, itu membuat Yeon benar-benar merasa bersalah. Padahal ia hanya ingin diyakinkan saja, tidak lebih. Tanpa terasa, kini air matanya pun mulai jatuh dan membasahi kedua pipinya. Ini sungguh menyakitkan. Tepat pukul 10 malam, tiba-tiba Jungkook mendapatkan sebuah panggilan telepon, yang dimana dirinya diminta untuk menemui si penelpon di lobi hotel tersebut. Jungkook menghela nafasnya secara kasar. Ia sungguh tak nyaman kalau situasinya seperti ini terus. Sepertinya Jungkook yang berusaha keras untuk tetap tenang dan juga berpikir positif terhadap suaminya itu. Akan tetapi, sepertinya usahanya itu sia-sia belaka. Ia tetap saja merasa tidak tenang. Dan berakhir, ia pun memutuskan untuk mengikuti Jungkook secara diam-diam.